tanyakan yang pertama sebetulnya Pak Kadis, apa sih perbedaan PPDB tahun 2023 ini dengan PPDB di tahun sebelumnya? Silakan Pak Kadis. Bapak Ibu, kemudian siswa-siswi yang saya hormati, terima kasih. Jadi PPDB tahun 2023 ini pada prinsipnya sama secara ketentuan dengan PPDB tahun 2022. Karena kita masih menggunakan Permendikbud yang sama, menggunakan Pergub yang sama. Tetapi kita tingkatkan versinya, ya. Jadi kita tingkatkan versinya sebagai salah satu contoh misalnya pada saat 2022 kita mengakses menggunakan sifatnya web based ya. Jadi menggunakan PPDB menggunakan PPDB. Nah sekarang kita menggunakan web Disdik Jabar ya. Jadi kita menggunakan web Disdik Jabar. Kemudian karena tahun lalu juga banyak yang menggunakan handphone, nah sehingga kita lebih ramah juga untuk semua pengisian dan lain-lain juga menggunakan handphone, dan kami kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat sehingga kita menggunakan aplikasi Sapa Warga. Nah itu contoh misalnya ya perbedaan dengan yang sekarang. Kemudian adik-adik nanti yang dari SMP, MTS akan mendaftar, kita juga sudah menggabungkan GMap-nya, itu tidak lagi kita harus membuka dua jendela atau dua device ya. Nah jadi kita sudah satu device itu langsung bisa di situ mengisi, kemudian GMap-nya juga langsung di situ menentukan titik koordinat dan lain-lain, semuanya ada di situ. Jadi tidak lagi harus membuka dua jendela seperti di tahun yang lalu. Kemudian tahun ini juga ada masa sanggah verifikasi. Sebagai contoh misalnya, pendaftaran PPDB itu akan dilaksanakan tahap 1 ya, tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni 2023. Nah, pada saat tanggal 6 pendaftaran, adik-adik SMP yang daftar, tanggal 7-nya sudah diberikan waktu untuk sanggah verifikasi ya. Jadi bisa dilaksanakan sanggah verifikasi mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 12. Kalau misalnya ada nilai yang kurang, kalau misalnya yang tidak sesuai, data-datanya tidak sesuai, silahkan dilaksanakan sanggah verifikasi mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 12. Sementara pendaftaran sendiri tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 untuk yang tahap 1. Nah kemudian hari ini juga sudah bisa digunakan tracking ya. Jadi seperti hanya ibu-ibu kalau belanja ya di online, kita tahu misalnya sudah di mana sih pesanan kita gitu ya. Nah sekarang juga sama. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti daftar, itu bisa dilihat apakah sudah diverifikasi atau belum misalnya. Nah kalau misalnya belum diverifikasi, itu bisa mengkomunikasikan kepada sekolah yang dituju ya, kenapa misalnya belum diverifikasi. Nah tapi kalau misalnya sudah diverifikasi, kembali tadi apakah sudah sesuai datanya atau belum. Kalau sudah sesuai berarti lanjut, kalau belum sesuai gunakanlah masa sanggah verifikasi. Kemudian pembedanya lagi, sekarang juga ada fitur untuk perbaikan data ya. Jadi kalau misalnya nanti ada data-data yang kami anggap masih kurang, nah nomor handphone yang dicantumkan pada saat pendaftaran itu akan mendapatkan notifikasi untuk perbaikan data. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah sehingga notifnya bisa langsung masuk ke handphone yang didaftarkan ya. Jadi jangan sampai salah mendaftarkan nomor handphone pada saat pendaftaran. Kemudian yang lainnya penanganan pengaduan kita sudah bisa di satu tempat, artinya kalau misalnya adik-adik SMP MTS kalau daftar di web Disdik Jabar,
Nah, kemudian kalau ada yang perlu katakanlah pengaduan, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, nah di situ kami juga buatkan fitur pengaduannya. Jadi bisa langsung di situ. Jadi tidak perlu kemana-mana. Jadi satu Disdik Jabar tersebut, web Disdik Jabar itu bisa untuk pendaftaran, bisa untuk cek, bisa untuk pengaduan, bisa untuk mendapatkan informasi dan lain-lain ya, itu bisa digunakan di situ. Nah kemudian sekarang juga untuk yang media sosial, karena kan masih juga banyak yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di media sosial ya. Nah kami kita menggunakan Sociomile sehingga kami bisa mendata pertanyaan yang sama itu apa saja sih gitu. Nah, sehingga kami bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relatif sama yang disampaikan oleh pendaftar ya. Nah, kemudian pembedaan yang lainnya lagi kakak minimal yang kemarin 1 tahun sekarang ditambahkan dengan kesesuaian kabupaten kota untuk yang SMP atau MTS asal ya. Kemudian untuk kejuaraan itu tidak ada surat kalau dulu harus ada surat keterangan dari menteri, sekarang tidak perlu ada surat keterangan menteri, cukup melengkapi alamat link atau tautan lomba tersebut gitu. Nah, jadi ini juga kami coba memudahkan. Dan sekarang bagi adik-adik yang paskibra, kalau memang ada kejuaraan-kejuaraan, kita juga sudah memasukkan data kejuaraan paskibra juga sebagai bagian dari penerimaan PPDB tahun 2023. Nah, sementara mungkin demikian beberapa hal pembeda ya yang di 2022 dengan 2023.